Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsi, NIM 2014030017. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan tentang struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan membahas 4 poin mengenai struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, unsur-unsur pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, pokok-pokok sistem pemerintah sebelum diamandemen. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur penting, yaitu 1. Keterlibatan negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan di antara warga negara. Ketiga, tingkat kebebasan kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. Yang keempat, sistem perwakilan. Yang kelima, sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, maka demokrasi mengandung ciri sebagai patokan negara dalam pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Triaspolistike Mostekaifi, yaitu ajaran tentang pemisah kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Yang pertama, lembaga eksekutif. Yang kedua, lembaga legislatif. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Yang pertama, lembaga eksekutif meliputi presiden, wakil, dan menteri kabinet yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan undang-undang dalam menjalankan negara. Yang kedua, lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 yang memiliki fungsi membuat undang-undang. Yang ketiga, lembaga yudikatif meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Pokok-pokok sistem pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam 7 kunci pokok sistem pemerintah. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional, yaitu suatu sistem di mana kekuasaan pemerintah didasarkan oleh undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, menteri negara ialah membantu presiden, sedangkan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Tujuan dari pembentukan lembaga negara di Indonesia
yaitu mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 lembaga-lembaga negara yang membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara. Lembaga-lembaga negara Indonesia yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, dan lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi. Fungsi lembaga negara yaitu membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju, serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas kepada masyarakat, serta untuk mencapai berbagai tujuan lain yang dimiliki pemerintah. Lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama memiliki fungsi serta tugas-tugas yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sepenuhnya mengabdi membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju. Lembaga negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif, dengan diberikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkungan pemerintahan.